Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Miss Ayu dari SMA Al Muslim. Di sini saya akan melaksanakan pengimbasan terkait dengan kegiatan yang pernah saya ikutin dengan MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Bekasi, yakni menggunakan beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk penunjang pembelajaran bahasa Inggris. Namun di sesi video ini saya hanya akan menjelaskan dua aplikasi yang biasa digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak video saya sampai selesai. Baik, sebelum saya akan menyampaikan bagaimana aplikasi WordWall dan aplikasi Boombazel itu digunakan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pentingnya teknologi digital di era sekarang ini. Jadi teknologi digital itu merupakan teknologi yang bekerja dengan data terbentuk, angka ataupun sinyal digital. Nah, teknologi ini memungkinkan informasi diproses, kemudian disimpan dan dicatat. Teknologi itu bisa ditemukan di sekitar kita ya. Misalkan di daerah yang kurang pun itu masih bisa ditemukan. Apalagi di daerah kita yang sudah sangat modern gitu ya, dan daerah perkotaan pasti teknologi itu banyak ditemukan di manapun berada. Jadi alat-alat yang digunakan itu bisa untuk membantu manusia dalam mengerjakan kegiatan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dalam melaksanakan pembelajaran pasti kita memerlukan perangkat digital. Nah, perangkat digital itu adalah alat yang digunakan untuk menjalankan teknologi digital. Seperti misalkan tablet, telepon, kemudian gadget, komputer ataupun laptop. Nah, semua itu bisa menjadi perangkat digital yang bisa kita pakai dalam penunjang pembelajaran. Nah, kalau di sekolah, teknologi digital digunakan sebagai media pembelajaran seperti video edukasi, aplikasi belajar, dan perangkat presentasi. Teknologi ini digunakan untuk membantu belajar menjadi lebih mudah dan menyenangkan dan tidak membosankan. Nah, di video ini juga nanti akan saya jelaskan bagaimana penggunaan dua aplikasi yang mungkin bisa menjadi daya tarik sendiri untuk menghilangkan kejenuhan siswa ketika dalam pembelajaran sehari-hari. Manfaat teknologi digital itu dapat memudahkan komunikasi, memperluas pengetahuan dan kreativitas. Kemudian teknologi digital itu juga membantu peserta didik belajar mandiri dan bekerja sama. Namun Bapak Ibu perlu diingat bahwa yang kita butuhkan tidak hanya kecerdasan, tetapi siswa harus bijak menggunakan teknologi tersebut. Jadi teknologi digital itu harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Pengguna perlu memperhatikan waktu penggunaan dengan menjaga keamanan data dan menghormati orang lain. Itu pun juga berfungsi kepada kita juga sebagai guru ya. Kita harus bijak dalam menggunakan. Di sini saya akan mengajarkan bagaimana penggunaan aplikasi WordWall dulu. Pertama, Bapak Ibu bisa masuk ke akun Google seperti biasa, ketik saja WordWall. Nah, di sini diklik. Kemudian Bapak Ibu bisa klik WordWall atau login. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa join for free ya. Kalau memang Bapak Ibu sudah punya akunnya bisa masuk lewat Google-nya. Kan kita pilih satu. Nah, seperti ini tampilannya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat bagian depan ya, mulai dari community-nya. Nah, Bapak Ibu bisa memilih. Di sini ada beberapa games yang sudah ada. Mungkin Bapak Ibu mengajarkan bahasa Inggris terkait dengan mungkin penggunaan preposisi. Nah, Bapak Ibu bisa memilih salah satu game tersebut ya. Nah, di sini ada beberapa tipikalnya, ada quiz, ada yang bentuk box ya, ada yang spin. Itu silakan Bapak Ibu nanti milih yang sesuai yang diinginkan ya. Seperti ini. Nah, ini contohnya. Kita spin.
Nah, setelah muncul nanti tinggal Bapak Ibu menentukan mana nih kira-kira yang tepat. Apakah preposisi yang A, B, C, atau D. Nah, itu terkait dengan word wall. Nah, Bapak Ibu banyak banget yang Bapak Ibu bisa pakai di aplikasi Wordwall ini yang sudah ada itu. Namun Bapak Ibu juga bisa membuat sendiri. Seperti misalkan saya pernah membuat terkait dengan jambal santen atau kalimat terumpang. Nah, dengan pembelajaran use item text. Di sini pernah saya buat ya. Nanti siswa tinggal mengurutkan saja kira-kira kalimat yang betul yang mana gitu. Nanti bisa dibuat juga dalam bentuk card ya seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Oke, setelah itu ya Bapak Ibu, saya akan mengajarkan tentang penggunaan Bumble Zoo ya. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan mengajarkan satu aplikasi lagi yang menarik ya. Ini bisa dipakai dalam pembelajaran supaya anak tidak bosan gitu ya. Menggunakan aplikasi Bumble Zoo. Nah, Bapak Ibu masuk aja, di situ ada. Kemudian diklik. Nah, aplikasi ini sangat bagus sekali untuk refreshing ya Bapak Ibu. Join for free. Nanti Bapak Ibu masukkan saja emailnya gitu ya. Seperti biasa masukkan email dan sebagainya. Kemudian password dan sebagainya. Atau di sini saya hanya melangsungkan biar lihat fitur-fiturnya. Bapak Ibu langsung lihat di game saja ya. Nah, di sini ada banyak banget pembelajaran bahasa Inggris yang Bapak Ibu bisa digunakan. Ya. Misalkan tentang penggunaan should atau should not gitu ya. Di sini kemudian penggunaan present continuous ya. Penggunaan present future. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, bagaimana? Misalkan Bapak Ibu bisa klik di sini auto play misalkan. Nah, misalkan dengan play for free karena memang kita ambil aja yang free ya Bapak Ibu ya. Kemudian klasik. Nah, di sini ada gamesnya. Nah, misalkan kita pilih number one. Things that are important to do if you go to a job interview. Misalkan apa nih? Opsinya Bapak nanti anak-anak akan mengetik di situ apa. Oke. Oke. Ini ada berapa? Nah, dan seterusnya. Ya. Kemudian misalkan Bapak Ibu mau klik study. Nah, misalkan. Kemudian Bapak klik lagi. Nah, seperti itu. Kemudian ada beberapa fitur yang bisa dipakai gitu. Saya back dulu. Misalkan tentang present continuous. Kemudian siswa akan mulai gamenya. Nah, the baby bla 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 not crying. Nah, kira-kira nanti siswa setelah dijelaskan sebelumnya sama Bapak Ibu guru itu kira-kira apa? Nah, kita cek. The baby is not crying. Oops, oke. Okay. Nah, oke. Itu adalah aplikasi Bumble Zoo yang bisa Bapak Ibu gunakan juga dalam pembelajaran bahasa Inggris. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dua aplikasi yang bisa membantu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan dua aplikasi yang Bapak Ibu bisa gunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Tentunya dengan pemahaman yang baik, teknologi digital dapat memberikan banyak manfaat bagi kegiatan belajar dan kehidupan sehari-hari. Semoga video saya bisa bermanfaat. Terima kasih dan sebelum saya tutup mungkin nanti akan saya lampirkan sertifikat terkait dengan kegiatan yang saya ikutin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.